Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa juga salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Preselia, kelas 10 Tata Busana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran Hadis mengenai puasa di bulan Ramadan. Dan rekan saya Eris Andini kelas 10 akuntansi 2 akan menyampaikan tentang zakat. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya masing-masing terlebih dahulu. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak apa itu artinya puasa? Bila ada yang tahu, boleh ya bisa ditulis di kolom komentar. Jadi puasa atau saum ini dilakukan oleh kita selaku umat Islam. Pengertiannya, puasa adalah menahan diri dari lapar, haus, minum ya, serta segala perbuatan atau perkataan yang bisa membatalkan puasa. Puasa ini waktunya itu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari maghrib ya. Puasa dengan syarat-syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Berpuasa ini salah satu rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah ya. Dan secara harfiah, ibadah puasa Ramadan juga dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Kira-kira jumlahnya sekira 29 hari hingga 30 hari. Tercantum juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Disebutkan bahwa salah satu tujuan diwajibkannya berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini bunyinya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Pengertian serupa juga dijelaskan dalam kitab Tubul Al-Salam, sama seperti itu, hampir seperti itu ya. Dan lanjut kita ke syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah memiliki keyakinan Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau mencapai umur dewasa. Yang ketiga, memiliki akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, mampu atau kuat untuk menjalankan puasa Ramadan. Nah, ada juga rukun puasa Ramadan. Ini yang pertama adalah niat. Niat puasa Ramadan bisa dilakukan setelah sholat tarawih atau sebelum sahur. Intinya, niat puasa Ramadan ini diucapkan sebelum fajar tiba. Yang kedua, menahan diri. Tadi seperti di pengertiannya ya, menahan diri dari kegiatan makan, minum, dahaga, dan hawa nafsu, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang bisa membatalkan puasa. Yang disunahkan ketika kita berpuasa ada yang pertama sahur. Yang kedua, mensegerakan berbuka puasa dengan yang manis-manis seperti kurma disunahkan. Madu juga bisa, air putih juga bisa. Yang ketiga adalah membaca doa untuk berbuka puasa. Yang keempat, memberi makan kepada orang yang berbuka. Jadi kita memasak saja untuk orang yang nanti berbuka puasa itu ganjarannya Masya Allah ya. Lanjut yang keenam,
yaitu memperbanyak ibadah, bersedekah, dan masih banyak lagi. Ibadah sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang lain, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan masih banyak lagi ya. Hal yang makruh saat berpuasa, yang pertama ada mengulum sesuatu di dalam mulut. Itu makruh. Yang kedua ada merasakan atau mencicipi makanan dengan lidah, contohnya saat memasak ya. Meskipun dibuang lagi, tidak ditelan, itu makruh. Yang ketiga ada bersiwak atau menggosok gigi. Itu di waktu pagi, siang, sore, kapanpun itu. Kalau waktunya waktu berpuasa, tidak boleh, bersiwak atau bersikat gigi itu makruh ya. Dan berkumur di luar wudhu. Hal-hal yang memperbolehkan tidak berpuasa atau yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama itu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Yang kedua ada orang tua yang berusia lanjut, yang tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa. Yang ketiga ada orang yang sedang keadaan sakit dan tidak membolehkan untuk berpuasa dahulu. Nah, yang keempat ada wanita menyusui. Yang kelima, yang terakhir ada ibu hamil. Nah, hikmah puasa Ramadan, kita bisa ambil hikmah sebanyak-banyaknya ya. Dan yang pertama itu melatih kesabaran. Kesabaran menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini ya paling. Yang kedua ada membentuk akhlakul karimah. Kita di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kesempatan untuk bisa meraih ridhonya Allah dengan berbuat baik, bersikap baik, mengatakan hal-hal baik, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Dokter juga pernah bilang puasa ini punya dampak positif untuk kesehatan kita semua manusia ya. Yang keempat ada menimbulkan rasa syukur. Nah, jadi bulan Ramadan ini gak bisa dipungkiri ya kalau menjelang berbuka itu takjil, lauk pauk, makanan-makanan itu kayak gak cukup, kayak ada di rumah tapi harus beli lagi, ada di rumah harus beli lagi, mengikuti hawa nafsu. Nah, kita yang ada di rumah makanan yang ada di rumah yang sudah disediakan oleh orang tua kita harus bisa mensyukuri apa yang ada. Karena di luar sana juga banyak orang-orang yang enggak seberuntung kita gitu. Enggak bisa merasakan hangatnya berbuka puasa sama keluarga. Oke, yang kelima ada meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Meningkatkan ketakwaan ini seperti tadi sholat berjamaah, tadarusan, tarawih, dan lain-lainnya. Yang keenam, membersihkan diri dari dosa-dosa. Banyak banget keutamaan di bulan suci Ramadan ini ya. Membersihkan diri dari dosa-dosa. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan kesempatan bisa ada di waktu ini, di waktu bulan suci Ramadan ini. Belum tentu kita bisa ada di Ramadan selanjutnya, berikutnya, beberapa tahun ke depan, 1 tahun ke depan, kita gak tahu. Jadi kita harus bisa bersyukur, bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Nah, yang ketujuh, membiasakan diri hidup hemat. Jangan boros seperti tadi, makanan yang ada di rumah usahakan cukupkan. Jangan cari yang ribet. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Dari saya dicukupkan sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Eristi Andini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.